Masih dari kawasan Metropolis Hayam Buruk 70 Denpasar, sahabat kreatif. Di siang hari ini ya, seperti Mira sudah bilang tadi, bahwasannya akan ada pembahasan menarik kita di Ngobrol Bareng. Jadi pada kesempatan kali ini di Ngobrol Bareng Jumat 27 November 2020 ini kita akan membahas topik terkait dengan pentingnya penggunaan helm saat berkendara kendaraan bermotor. Dan narasumber kita juga sangat luar biasa di hari ini, yaitu yang pertama ada AKBP Dr. Andes Ide Bagus Jembariawan MH, yaitu merupakan Kabakbin Opsnal Ditlantas Polda Bali. Dan satu lagi itu adalah Profesor Dr. Sri Maliawan, spesialis bedah saraf khusus. Jadi kita sapa dulu sahabat kreatif. Selamat siang Profesor dan Pak Polisi. Hai, selamat siang Dek Mira, apa kabar? Baik, Profesor, selamat siang. Selamat siang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wah, jadi siang hari ini spesial ya, Mira bersama Profesor dan juga Bapak Komandan. Komandan Resimen. Jadi kali ini topik pembahasan kita pentingnya penggunaan helm saat berkendara kendaraan bermotor ya. Namun sebelum itu bolehlah dari Profesor dan juga dari Pak AKBP ini menyampaikan nih terkait dengan sebenarnya kenapa sih bisa hadir di sini memberikan informasi kepada masyarakat gitu, kepada sahabat kreatif. Silahkan, dari siapa dulu nih? Dari Siapa? Kenapa di jalan banyak kecelakaan? Saya baru menjelaskan. Terima kasih Dek Mira dan Bapak Profesor Dr. Sri Maliawan atas kesempatan mendahului memberikan statement awal ya. Om Swastiastu, sahabat kreatif Pulau Dewata, program 1 RRI Denpasar yang saya banggakan, yang saya muliakan. Astungkare saya bisa dihadirkan di sini. Ada undangan pemaksaan dari adik-adik saya ini yang sedang mengikuti program studi di Universitas Kedokteran Universitas Udayana ini untuk mengundang saya untuk hadir menyampaikan sesuatu informasi yang terkait dengan ya tata tertib berlalu lintas di jalan raya berkaitan dengan program adik kita pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu spesialisnya. Saya hadir di sini sangat berterima kasih bisa hadir dengan kesempatan yang baik ini dengan Pak Profesor Sri Maliawan juga. Saya sangat bangga dan saya hormati, beliau adalah profesor ahli di bidang saraf. Terima kasih sekali lagi saya hadir di sini karena saya diundang untuk menyampaikan sesuatu yang ada hubungannya dengan kinerja daripada para tim medis dokter ahli saraf. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu dia dari Pak Ide Bagus Jembariawan. Kemudian dari Profesor nih. Iya. Karena waktunya sedikit, saya langsung aja ya. Iya. Sebenarnya otak kita itu mengatur semuanya. Ya. Jadi otak kita cuma 2% ya. Kira-kira isi sel-sel otak yang dipakai untuk mengatur tubuh kita itu kira-kira 2 miliar sel-sel saraf yang berfungsi situ. Setiap sel diikat, dipegang oleh jaringan ikat, ya namanya mikroglia dan sebagainya. Kemudian otak itu sama nempel di dalam rongga tengkorak, ya. Itu dipegang erat oleh jaringan-jaringan namanya trabekular nerve. Pokoknya dipegang seperti jeruji sepeda, ya. Nah sekarang gimana otak itu bisa cedera? Ya. Kalau misalnya otak itu ada tulang kepala ya, dipukul pakai palu ya, 100 PSI cetak pecah dia ya. Tapi kalau ada kulit kepalanya ini ya, kulit kepala meskipun botak Pak ya, itu 300 PSI baru pecah. Itu bayangkan ya, kulit kepala meskipun botak ada gunanya ya. Bayangkan kemudian kalau ditambah helm ya, gimana perlindungannya kuat sekali ya, dari 2% itu. Di samping itu helm, kenapa saya sangat berkepentingan dengan helm dengan Bapak juga dari polisian. Yang kecelakaan ini yang jarang pakai helm itu nanti dijelaskan. Umumnya yang muda-muda malah ya, yang usia-usia produktif Pak ya, yang pakai helm itu. Coba sekarang kalau orang lihatnya di balapan itu, kalau dia pakai helm kecelakaan tidak masalah ya. Nah sekarang
helm itu sangat penting melindungi kepala luar biasa. Sehingga akibatnya apa? Ada juga jeleknya. Benturan keras, kepalanya tidak apa-apa, leher bahaya juga ya. Sehingga itu perlu. Selain naik sepeda, sepeda motor juga, dari mobil juga bisa ya. Itu. Jadi 65% biasanya bisa melindungi angka kejadian kecelakaan otak dengan dari menggunakan helm. Ya. Jadi helm itu jangan hanya dipakai karena takut pada polisi ya. Harus sayangi otak sendiri. Betul. Iya. Ya, sebelum ada pertanyaan saya jelaskan kenapa anak muda kalau sakit, otaknya sakit, itu artinya apa? Sudah produktivitas menurun, macam-macam menurun, dan bukan hanya dia, orang tua, adik juga ikut harus memperhatikan itu ya. Kadang-kadang ada yang berat, Pak. Ada yang ringan. Itu kenapa sebabnya saya juga berkepentingan untuk datang ke sini, kebetulan diundang ya, untuk menjelaskan ini ya, bahwa yang paling penting itu adalah kalau benturan di kepala tidak selalu ada cedera otak ya. Nah, kalau ada kapan otak itu cedera kalau ada benturan ya? Satu, ini penting ya, setelah benturan ada riwayat bingung ya. Setelah benturan ada amnesia, itu istilahnya lupa ingatan sebentar ya. Setelah benturan ada pingsan, itu kemudian sadar lagi baik ya. Itu cedera kepala yang paling ringan, cedera otak yang paling ringan ya. Yang lebih berat lagi setelah benturan ada mual, muntah, vertigo itu ya, rasa dunia berputar. Dunia memang berputar, tapi kalau terasa itu vertigo namanya. Itu setelah itu lebih berat lagi dari itu apa? Kesadarannya menurun ya. Kalau di kedokteran kan istilahnya GCS dipakai ya, kurang dari 15 menurun ya. Atau luka tembak, luka tusuk, atau otak keluar tuh pasti cedera otak ya. Apapun jenis cedera otak itu ya, cedera otak benturan itu, kalau sudah ada itu dari yang paling ringan ya, itu artinya ada pemegang sel saraf itu, neuron di otak itu ada yang robek ya. Kalau istilah kerennya brain framework-nya itu pasti ada robek. Nah, ini yang sering diabaikan, yang cedera ringan ini ya. Sering mereka apalagi sedang muda, ada apa-apa gitu ya, angkat barang berat dan sebagainya ya. Itu yang bahayanya apa? Kalau misalnya dia belum sembuh itu pemegang itu, kita coba goyang dan sebagainya, robek lagi dikit ya, robek lagi dikit. Itu menyebabkan gejala berkepanjangan ya, yang disebut dengan, kalau misalnya takut istirahat 1 bulan, misalnya 1 bulan itu 6 minggu itu baru sembuh sempurna. Jadi selama 6 minggu itu boleh jalan, boleh gerak pelan-pelan, tapi jangan langsung gerakan tiba-tiba ya. Sebelum sembuh itu, misalnya kita ngangkat barang berat, kan naik kanan di otak ya. Kemudian gerakan tiba-tiba itu akan mengganggu penyembuhan pemegang otak itu ya. Itu sebabnya nih yang paling penting, setiap cedera otak perlu betul-betul istirahatkan otak, jangan dikocok itu maksudnya. Jangan dinaik angkat barang berat-berat selama 6 bulan. 6 bulan itu baru sembuh sempurna pemegang otak itu. Kalau mau main sepak bola setelah 6 bulan, 6 minggu, maaf, 6 minggu, 6 week gitu. Jadi itu, setelah itu baru boleh ya. Kalau misalnya lihat gitu di jalan, lihat ada kotoran di jalan, kotoran, pelan-pelan, jangan. Atau ada cewek telanjang mesti begitu, pelan aja lihat. Gitu, jadi ya, seperti itu ya. Dari cedera otak itu segala sesuatu yang akan dilakukan harus secara pelan-pelan ya, tidak boleh tiba-tiba karena pengaruhnya langsung ke otak, bleng gitu ya. Ya itu pelan-pelan saja. Misalnya jalan boleh, tapi jogging jangan gitu sementara. Kadang-kadang orang bertanya, naik sepeda motor boleh nggak sebelum nih? Sepeda motor dianjurkan sebenarnya selama penyembuhan itu jangan dulu, setelah itu bebas ya. Kalau kita misalnya tidak apa-apa, boleh. Umur kita rata-rata 70 tahun ya. Takut istirahat 6 minggu membawa kepanjangan gitu kan susah ya. Ini sangat penting saya jelaskan, karena sering umumnya begitu ya, melupakan bahwa dia pernah cedera otak seringan apapun ya. Apalagi pernah operasi, kalau pernah operasi mau main sepak bola 3 bulan lagi biar nyambung tulangnya. Seperti itu yang paling penting. Jadi harus
ya dinikmati prosesnya ya dalam Iya. penyembuhan. Tapi sebelum penyembuhan itu terjadinya kecelakaan. Sebelum kecelakaan antisipasi. Kita harus antisipasi dulu ya. Jangan sampai malah kejadian gitu. Sampai Nah. akhirnya kita harus pelan-pelan melakukan sesuatu. Gemes juga lama. Aduh, mengambil ini cepat-cepat. Aduh, lama. Jadi gitu ya. Jadi pencegahannya dengan apa? Tentunya dengan menggunakan helm. Nah, kalau misalnya standar helm itu SNI ya, Pak ya. Nah, apa sih Bapak sesungguhnya helm SNI ini? Nah, ya Demira, para pemirsa yang saya hormati, saya banggakan dimanapun berada, didengar di Radio RI Denpasar, sahabat kreatif yang saya hormati, saya banggakan. Apa itu namanya helm kan gitu? Helm barang apakah? Gitu, ya. Oke, baik. Ketika apa yang disampaikan tadi oleh Profesor itu benar sekali. CKB, cedera kepala berat, cedera kepala ringan, CKR yang terjadi oleh manusia itu sendiri, yang dialami oleh seseorang ketika banyak ini persoalan, ketika di jalan, ketika di rumah digetok sama palu kalau di rumah, kalau di jalan bawa kendaraan ya terjadi peristiwa kecelakaan yang bisa mengakibatkan juga cedera kepala. Nah, berkait dengan itu saya sangat berterima kasih sekali para pemirsa sahabat kreatif. Apa yang menjadi kehormatan ini adalah sangat penting digelorakan. Sudah dari dulu, sejak 2006 sudah deklarasi penggunaan helm oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Polri Lalu Lintas, mengajak seluruh masyarakat pengendara dengan dikeluarkannya undang-undang aturan untuk menggunakan kewajiban menggunakan helm bagi pengendara adalah suatu kehormatan yang sangat mulia dan sangat terhormat di jalan ketika mereka tertib berlalu lintas. Salah satu persoalannya adalah mau menggunakan helm. Nah, mau menggunakan helm saja dulu. Nah, sekarang helmnya yang berkualitas seperti apa? Nah, ternyata pabrikan mengeluarkan helm yang punya standar khusus yang bisa melindungi kepala daripada para penggunanya ketika mereka terjadi suatu peristiwa benturan, baik itu jungkir jatuh dari kendaraan, nah khususnya itu ya, kalau di jalan jungkir kalau bertabrakan atau jatuh sendiri, OC, auto control, itu sangat melindungi para pemakainya, terutama kepalanya, kepala yang agak risik-risik ini, ya, agak rawan-rawan cedera. Tadi sudah disampaikan cedera sedikit, cedera ringan itu baru pusing-pusing saja gitu. Jadi kalau cedera kepala berat sudah sempoyongan langsung kan, keluar darah, muntah-muntah luka gitu kan. Muntah darah itu contoh. Nah, standar SNI itulah standar yang memiliki kualifikasi khusus yang sudah dikeluarkan oleh pabrikan, baik itu pabrik yang dikeluarkan oleh luar negeri maupun dalam negeri. Itu standarnya namanya Standar Nasional Indonesia yang sudah mempunyai kualifikasi berstandar SNI. Makanya helm itu semua berisi tulisan di pojok-pojoknya SNI, SNI. Kalau tidak SNI jangan digunakan. Nah, helm yang mana SNI? Helm proyek yang digunakan oleh para itu juga SNI juga, cuma itu bentuknya yang berbeda. Kalau helm proyek-proyek perusahaan itu kan setengah itu ya, setengah menutup kepala itu biar kelihatan mukanya. Tapi kalau helm yang digunakan untuk berkendara itu helm yang sangat memiliki standar, ada perlindungan muka, mata atau dari serangan apa umpamanya dari haluan hempasan udara atau angin ketika berkendara menggunakan itu sudah dilindungi juga. Baik itu untuk kepala belakang yang sudah sampai ke tengkuk itu dilindungi. Jadi kepala belakang otak kecil itu sudah dilindungi oleh itu standar nasional namanya, sudah pada tahu, masyarakat sudah tahu, jangan membeli helm yang sekedar helm-helman, harus yang memiliki standar nasional Indonesia. Diyakini kalau itu benturan jatuh guling terperosok kepala, benturan dengan aspal, masih yang tergores adalah kulitnya helm. Iya. Memakainya harus benar Pak ya. Nah, iya, makanya harus benar, ada bener. klik. Nah, makanya jangan diputus talinya. Talinya sengaja diputus karena kemungkinan, saya tidak mencurigai, kemungkinan itu tengkuk kepalanya dengan lehernya kebesaran dengan helm yang dibeli. Jadi nggak kuat akhirnya udah kadung dibeli helmnya gitu. Makanya beli helm harus sudah dicobok dulu. Yang pas begitu klik supaya dia kalau kita jatuh benturan serempetan guling di aspal yang porod-porodan ya siku tangan kaki masih boleh lah. Ya, tapi kalau kepalanya masih sangat rawan itu makanya dilindungi.
Itu kira-kira. Baik. Ini udah tahu kadang-kadang ya sahabat kreatif juga, tapi kadang itu lalai Pak ya, mau yang bergaya gitu sering ya. Lain masalahnya itu. Terus tadi juga dibilang kalau misalnya hubungan boleh diputuskan ya, kalau misalnya tali helm jangan. Jangan memutus tali helm. Jangan putus tali helm. Nah, kalau misalnya terkait dengan aturannya ada nggak sih Pak? Aturan khusus yang jelas sekali. tertulis gini terkait dengan wajibkan penggunaan helm. Jadi gebiar penggunaan helm sebelum undang-undang juga sudah dilakukan. Undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, yaitu tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di situ ada pada pasal 291 ayat 1 mengisyaratkan setiap pengendara kendaraan bermotor atau setiap pengendara sepeda motor di jalan wajib menggunakan helm standar SNI. Begitu juga pada ayat berikutnya, ayat 2 sudah disyaratkan juga yang dibonceng juga harus wajib menggunakan helm. Jadi sama-sama, karena lazimnya pengendara sepeda motor itu kalau tidak sendirian dia boncengan. Nah, boncengan itu sudah sama-sama harus menggunakan helm. Oke, sekalipun dia anak kecil Pak yang di depan itu yang nggak kelihatan itu. Makanya ada pabrik helm kecil untuk anak-anak. Sudah dicetak itu sudah dibuat. Dagangnya juga tidak mau ketinggalan dia pabriknya. Jadi dagangnya kepingin sekarang bikin helm anak-anak, banyak anak-anak sama orang dewasa kayaknya. Berarti sudah difasilitasi gitu sahabat kreatif oleh dagangnya. Kemudian dari misalnya penggunaan helm yang sudah tanggap misalnya, sudah benar-benar dilakukan. Kemudian dari jumlah kasusnya nih masih banyak kira-kira untuk saat ini? Dari siapa dulu? Banyak yang sadar nih. Banyak yang sadar. Syukurlah. Kalau saya di rumah sakit, dokternya bawa helm. Bawa data ya. Gini, di rumah sakit itu sebelum COVID COVID. Kira-kira yang cedera kepala gitu, yang masuk ke rumah sakit dan harus opname di rumah sakit itu per tahunnya rata-rata 2.000 Pak. Wow. 2.000 per tahun ya. Per tahun. Kemudian itu tahun 91 kecelakaannya sampai 3.000-an ya. Itu yang otak aja khusus ini. Iya, yang otak aja. Yang nama kena otak ya. Itu umurnya muda-muda ya, umur 15 sampai 40 bawah ya. 2000-an Dok ya. Kemudian cedera kepala aja ya. Kemudian yang datang sudah meninggal waktu datang itu, DOA istilahnya doa dead on arrival ya. Kira-kira rata-rata 150 orang Pak per tahun ya. Kemudian saya catat kematiannya di UGD dan di kamar jenazah itu lain catatannya. Kalau kita rata-rata ya sekitar di kamar jenazah semua yang masuk ke rumah sakit Tengah aja itu kira-kira 450 dulu sebelum ini per tahun. Itu artinya apa? Artinya kalau bom Bali kemarin 200 ya meninggal. Ya, 200, itu artinya rata-rata 2 bom yang meledak diam-diam ini sebenarnya. Iya, betul. Itu ya. Iya. Itu dengan segala kecacatan konsekuensi yang didapatkan dari kecelakaan ini. Umumnya zaman-zaman permulaan itu mereka yang berat-berat itu cenderung tidak pakai helm ya. Yang tidak pakai helm tuh lebih ringan ya. Kadang-kadang cuman berat badannya aja, kepala bisa utuh loh. Tidak masalah ya. Jadi helm yang digunakan dengan baik itu merupakan proteksi otak yang nomor 1 sebenarnya di jalanan ya. Itu kalau bisa naik pohon pakai helm ya susah juga ya. Itu ininya. Jadi itu kira-kira Pak berapa kira-kira yang harus dioperasi itu kira-kira 278 per tahun harus dioperasi. Ini ada datanya itu per tahun ini sekarang ini tahun 2000-an tahun 2020 ini. Setelah COVID belum dari polisian mungkin lainnya yang tidak dibawa ke rumah sakit. Ada yang tidak laporan juga Pak Dokter. Langsung masuk rumah sakit. Tidak tahu jadinya data polisi kan. Jadi data kecelakaan itu yang tidak menggunakan helm aja, Andre yang menggunakan helm, wah banyak sekali tuh, ya. Jadi pada tahun 2020 ini, jadi kalau dibandingkan tahun 2019 juga ya, ya karena masa COVID dia jelas turun lah. Jadi masa COVID dia turun. Nah, itu sebabnya apa? Tahu nggak sebabnya? Dagang helmnya nggak laris? Bukan. Jadi kemarin kita ini di tahun 2000 masa COVID dari bulan Februari sampai sekarang ini November,
kita Polri memberikan sentuhan yang sangat sensitif of belonging dan humanis, simpatik. Sudah tidak pakai helm, tidak pakai masker, hanya diberitahu lagi, tidak ditindak sama sekali dengan tilang. Itu sampai sentuhan begitu untuk menyadarkan mereka betapa polisi ini memberikan kasihan, kan gitu. Padahal tinggal ditilang saja sebenarnya orang-orang begitu. Jadi karena masa Covid yang begitu situasi negara ekonomi ini agak melarat-melarat, kan gitu, agak redup-redup sekali. Jadinya polisi menemukan kecelakaan, menemukan pelanggar-pelanggar niki yang sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur itu, kita berikan teguran lisan saja. Beli, Bapak, Adik, tolong dipakai helmnya ya. Enggak ya Pak, gitu aja, nanti pulang dia enggak pakai. Jadi begitu tingkat yang ada yang kurang sadar ini kan. Jadi itulah bagaimana di masa Covid ini saya Polri itu seluruh Indonesia sudah diinstruksikan oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri supaya tidak ada penindakan dan penilaian terhadap para pelanggar lalu lintas yang tidak memakai helm dan juga tidak memakai masker. Itu kita sentuh seperti itu supaya terbuka pikirannya, sadar bahwa ini polisi sudah tidak bertindak maksimal sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi hanya memberikan sentuhan-sentuhan simpatik dan humanis. Artinya hal itu adalah merupakan sangat penting untuk dimengertikan oleh warga, pengendara khususnya, supaya sadar diri dan sadar maksimal, bukan sekedar sadar gitu. Jadi sadar bahwa apa yang disampaikan dari Pak Dokter itu sudah sekian, sampai 1 tahun itu 2000-an orang masuk ke situ tuh beridentifikasi cedera kepala ya. Cedera kepala 2000-an. Kalau betul sekali kalau diidentifikasi, ini jumlah kecelakaannya aja hampir 3.000 mendekat 4.000-an tahun 2019 itu. Banyak yang tak lapor. Jadi itu secara umum ada yang roda 4 kecelakaannya. Jadi totalitas kecelakaan yang kita sampaikan ini adalah kecelakaan yang tergantung roda 4, roda 2 juga. Nah, kalau dihitung tadi roda 2 disampaikan 2.000 ya betul juga itu. Sangat betul mendekati, kalau di sini datanya 1.800 sekian. Berarti ya, bukan roda 2, yang kecelakaan lalu lintas yang cedera. masuk, yang cedera, entah apa itu yang masuk ke rumah sakit. Ya pokoknya cedera kepala. Cedera. Udah setengahnya lebih berarti Pak ya masuknya, karena data kecelakaan pun cuma 3.000 mendekati 4.000 dan ternyata untuk cedera kepalanya 2.000-an, berarti sudah setengah lebih. Nah kemudian sekarang kan di tengah pandemi sudah hampir 9 bulan, berarti memang terasa ya bedanya jumlah, artinya pasien yang masuk kemudian kecelakaan yang terdata itu jauh lebih sedikit ketimbang di masa sebelumnya ya. Betul. Ini saya sampaikan datanya ini, kalau kecelakaan jumlahnya yang lalu lintas yang menggunakan helm ya. Yang menggunakan helm juga ada kepala cedera, jangan salah Pak Dokter. Dia benturan juga karena terlalu keras ya, ada yang terhimpas dengan benturan helmnya mungkin yang membawa dampak juga. Itu meninggal dunia aja yang menggunakan helm kecelakaan ini identifikasinya 144 orang yang meninggal itu. Jadi sudah mungkin langsung apakah CKB dulu baru meninggal, saya tidak tahu, tapi kemungkinan itu yang meninggal nih 144 dari 1.147 kecelakaan yang menggunakan helm. Yang CKB itu ada 36, yang CKR ini sampai 1000-an, 1.100 sekian ini. Jadi tidak itu sedikit ya. Jadi ini tahun 2020 ini. Kalau tahun 2019 lebih banyak lagi. Waduh. Berarti itu terkait data-data juga sudah disampaikan sahabat kreatif. Jadi obrolan kita akan berlanjut di segmen kedua ya Pak Profesor dan juga Pak Polisi. Dan untuk kamu sahabat kreatif yang ingin bertanya, ingin gabungan, bisa kirimkan SMS ataupun WhatsApp di 089620039100 atau bisa melalui seluruh sosial media Pro 2 FM Denpasar. Dan kamu juga bisa komentar langsung di kanal YouTube LPP RRI Denpasar dan melalui line telepon kita di 0361265403. Masih dari kawasan metropolis sahabat kreatif, kali ini masih nih di ngobrol bareng tentunya bersama narasumber yang super asik yang sudah menemani kita di segmen pertama tadi sahabat kreatif, membahas terkait pentingnya penggunaan helm saat berkendara kendaraan bermotor, yaitu bersama KBP Dr. Andes Ide Bagus Jembariawan
MH yang merupakan Kabag Bin Opsnal Ditlantas Polda Bali, dan juga Profesor Dr. Sri Maliawan, spesialis bedah saraf khusus yang merupakan guru besar ilmu bedah saraf Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Jadi gak main-main ya narasumber kita ya. Kita lanjutkan langsung sahabat kreatif. Jadi sapa dulu siang bapak-bapak. Selamat siang kembali Mbak Dimira. Selamat siang kembali. Jadi tadi Yes. sudah banyak yang menyampaikan terkait dengan topik kita hari ini, dan juga tadi sempat disinggung terkait dengan kasus-kasus juga yang sudah terjadi, dan juga kalau misalnya kasus-kasus yang terjadi ini, mau bahas dulu apakah cedera kepala yang terjadi ini selalu berat ataukah didominasi oleh ringan atau bagaimana nih sesungguhnya? Oh. Ya, ini memang pertanyaan biasa ditanyakan oleh siapa saja, murid-murid juga ya. Cedera ringan itu 80% ya. Oke. Berat 10% ya. Sedang ya 10% kira-kira seperti itu ya. Nah, yang paling penting perlu diketahui oleh awam adalah meskipun cedera otaknya ringan, otak ringan misalnya benturan setelah benturan sadar, baik itu kan ringan. Nah, itu apalagi ada tulang retak tapi sadar dia ya, tulangnya retak, atau ada cairan keluar dari hidung atau dari telinga, itu otaknya ringan cederanya ya. Kemudian dia sadar. Itu lain dengan yang berat tuh brag langsung benturan, otaknya cedera berat langsung tidak sadar, koma ya. Nah, yang menjadi sangat penting adalah kalau yang cedera ringan itu kemudian meninggal, itu ya ribut orang ya. Yang sudah berat meninggal sudah biasa ya. Nah, kenapa yang ringan bisa meninggal? Ini yang paling pentingnya. Cedera otak ringan kemudian memberat menjadi koma, meninggal, itu biasanya disebabkan oleh perdarahan di dalam otak ya. Nah, yang perlu diketahui oleh orang awam adalah kapan kita curiga ada perdarahan di otak ya. Karena tidak terlihat. Tidak terlihat ya. Nah, dari yang ringan, terutama yang ringan yang paling pentingnya, tidak boleh mati kalau ringan. Itu diketahui dari ringan kok mati. Ringan curiga perdarahan kalau pasien dengan cedera otak itu ada nyeri kepala, mual, muntah tadi ya, vertigo tadi, bertambah berat. Itu ya, kalau bertambah berat itu pasti ada sesuatu yang tidak mungkin otaknya cedera itu bertambah banyak cedera, enggak, ada yang menekan. Nah, kemudian setelah itu dibiarkan misalnya itu tambah berat lagi, lebih banyak perdarahannya, terjadilah pasien itu kemudian gelisah dia. Gelisah karena tidak enak, kepalanya naik ke kanannya gitu ya. Paling. Setelah gelisah kemudian dibiarkan, rasanya kalau diukur di rumah sakit bisa diukur, kan sering diukur tekanan darahnya bisa naik, tekanan darahnya, nadinya turun, itu bahaya itu namanya. Pasti tekanan tinggi ya. Setelah itu apa lagi? Dibiarkan, belum dioperasi misalnya, kesadarannya mulai turun. Turun, koma atau kejang dan sebagainya ya. Kalau sudah itu dibiarkan juga, terjadilah kemudian kelemahan separuh tubuh ya. Lemah kiri itu lumpuh sebelah kiri atau kanan saja ya, matanya udah ada kelainan itu. Nah, kalau sudah itu kemudian dibiarkan juga, itu jelek, pasti meninggal ya. Jadi cedera otak ringan kalau ada perdarahan, kemudian waktu dia masih sadar, baru nyeri saja sama gelisah, dioperasi, angka kematiannya hampir 0 ya. Baik. Kalau yang tadi itu ditunggu sampai dia koma gitu ya, baru dioperasi, meskipun sama perdarahannya, angka kematiannya sampai 80% itu bedanya ya. Sehingga itu perlunya meskipun ringan, kadang-kadang disuruh ditaruh di rumah sakit, kok didiamkan saja, maksudnya dioperasi ya, gimana keluhannya gitu. Kayaknya kadang-kadang kurang komunikasi, tidak tahu kok dibiarkan ya, tidak diapa-apain, tidak diperiksa semua. Ya itu seringnya. Nah, itu sebabnya setelah 36 jam itu jarang ada, hampir 0 sampai 1% kemungkinan perdarahan lagi baru ya. Jadi 24 jam biasanya menama, kalau sudah tidak apa-apa boleh pulang gitu ya. Itu yang penting. Nah, di sini saya tekankan tadi, kapan curiga ada perdarahan itu. Ya. Kalau sudah curiga ada perdarahan, segera kirim ke tempat yang ada fasilitas untuk memeriksa dan menindaklanjuti itu. Yang sering terjadi adalah di puskesmas di mana saja, wah ini menurun sadarnya, jangan dikirim di jalan goyang-goyang, mati siapa tanggung jawab. Enggak, itu artinya kalau perdarahan harus segera dari sadar baik, apalagi sadar baik turun
Jangan sampai didiamkan, takut goyang-goyang, tidak ada. Kirim ya secepatnya di fasilitas. Ya. Kalau misalnya sampai di fasilitas akan diapakan, ditanya itu pasti di CT scan, tahu di mana perdarahannya, apa ini perlu operasi apa enggak, apa karena penyebab lain, gitu ya. Nah itu terutama yang cedera otak ringan. Nanti otaknya ringan, begitu operasi langsung sadar lagi. Yang berat ya dioperasi, beratnya masih cederanya berat ya, darahnya sudah tinggal nunggu penyembuhan lama mungkin ya, atau tambah jelek. Nah itu pentingnya. Kapan curiga perdarahan, itu yang paling ini. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada perdarahan atau cairan otak keluar dari telinga atau dari hidung, itu bahayanya apa? Itu bahayanya bisa infeksi ya, bahayanya bisa kalau misalnya hidungnya gatal-gatal, dia mengeluarkan susut terus sebagian udara masuk ke otak ya, pusing setelah itu ya, itu infeksi, kerusakan lebih banyak ya. Nah kalau ada begitu, tidak boleh, harus ditutup telinganya, kemudian tidur telentang, tidak boleh bangun sebelum berhenti cairannya itu ya. Kalau dari telinga biasanya 99% berhenti deh ya. Nah, asal itu tidak bengkung orang Bali bilangnya, tidak bandel. Kalau suruh duduk ya duduk ya. Kapan boleh duduk ya kalau sudah berhenti itu. Kapan boleh pulang kalau sudah berhenti ya. Itu sementara ya. Kalau ada ini yang harus ditekankan. Kapan cedera otak, kapan curiga ada perdarahan ya, kapan harus dibawa ke rumah sakit ya. Benturan tidak apa-apa, luka kepalanya kena silet, wah iya bawa ke rumah sakit nih, cedera otak jauh dari, apalagi di negara bawa ke sini sampai sini, apa yang kena silet, jahit dia pulang, otaknya tidak cedera gitu ya. Kalau sudah ada tadi itu tandanya, baru mikirkan buat rumah sakit. Misalnya tetangga jatuh, ini Pak Polisi atau ada mahasiswa itu tanya, ini perlu bawa ke rumah sakit enggak? Ada pingsan enggak? Ada ini enggak? Mual, ada muntah, ada petikun enggak? Semua enggak ada benjol aja. Ya enggak usah, kompres ya, dingin gitu ya. Jadi harus kita sebagai orang yang mendengarkan misalnya ceramah ini, ini otaknya enggak cedera ya enggak usah gitu ya. Ya kalau cedera udah ada muntah dia, muntah bawa ya, itu cedera otaknya. Berarti harus dipastikan benar-benar ya seperti apa ya. Nah itu kan sudah di rumah yang sudah diagnosanya itu. Yang paling penting bagaimana mencegahnya itu tadi ya. Mencegahnya. Dan ingat lagi. 65 sampai 80% itu high speed crash, istilahnya kecelakaan kecepatan tinggi ya. Ya di jalan. Pencegahannya sebenarnya di Bapak dari teman-teman di kepolisian. Gimana kalau saya lebih setuju sih enggak pakai helm, tilang gitu. Karena kalau enggak itu susah ya. Iya, bikin susah kalau dikasih nasihat. Nasihat diabaikan kan. Nah, kenapa ini saya penting sekali ya? Itu kita menyuruh dia pakai helm, mengikuti peraturan lalu lintas dengan baik, karena kalau kecelakaan dikumpulkannya nilai uang yang biaya dana yang dikeluarkan pemerintah untuk itu luar biasa ya. Di Amerika kewalahan untuk ini ya, apalagi kita. Itu sehingga kita perlu juga bahwa mengikuti aturan lalu lintas dengan baik, memakai helm dan baik, itu kita istilahnya berbuat sesuatu kepada pemerintah ya kali ini. Mengurangi pengeluaran sia-sia ya. Menyelamatkan SDM, menyelamatkan otak dan sebagainya. Menyelamatkan diri sendiri. Menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan keluarga juga ya. Keluarga susah, tidak mungkin sendiri sakit, masa dibiarkan sakit sendiri. Pasti banyak yang sakit ya dan sebagainya. Padahal itu penting. Silakan kalau Bapak mungkin gimana caranya kira-kira supaya yang lebih efektif, supaya mau dia pakai helm dan mengikuti arus lalu lintas. Saya setujunya kayak dokter tadi itu. Pokoknya ditindak sampai dia berapa kali kena tindakan tilang. Satu kali tilang itu dendanya ya 250.000 tuh. Kalau satu hari kena 4 kali kan lumayan kan. Lumayan mabuk kan. Saya setuju, nggak bisa dengan omongan saya, nasihat susah. Iya benar. Tapi kalau misalnya terkait dengan kasus-kasus, artinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat, ini kan umumnya yang jaraknya lebih dekat ya. Artinya kenapa nggak pakai helm? Rumah saya di belakang Pak, gitu kan biasanya. Terus bagaimana Pak? Maksudnya untuk agar benar Bapak bilang untuk lebih tanggap, apalagi kalau di Bali sendiri ada upacara adat nih. Kadang kalau misalnya pakai kebaya, pakai riasan ini agak ruwet untuk pakai helm. Gimana tuh Pak solusinya itu? Itu paling selalu juga ada pertanyaan. Jadi gini, apa yang disampaikan Pak Dokter tadi, Pak Profesor betul sekali. Untuk mengurangi perolehan cedera itu masuk rumah sakit atau
diagnosanya cedera kepada para pengendara kendaraan roda 2 khususnya, itu harus mau menggunakan helm, wajib hukumnya. Taatilah penggunaan helm itu demi kenyamanan, keamanan, perlindungan diri sendiri. Jauh dekat bukan menjadi suatu pertanyaan dan jawaban. Oke. Jadi jauh dekat itu adalah tidak diperlukan bahasa jauh dekat itu. Bukan jawaban yang dimau bukan tuh ya. jawaban. Yang dimau adalah lindungi kepala Anda ketika Anda berkendara. Dengan apa? Dengan helm yang sudah diberikan standar. Kan gitu. Nah, tadi ada juga, saya tidak menghindari mengelak dari keadaan. Sudah menggunakan helm, mati juga di jalan gitu. Nah, itu antara dua nasib, dan karena helmnya pecah digilas sama ban roda itu. Iya, mati juga kan, pecah kepalanya, itu lain proses. Tapi yang dikatakan di sini, yang dianalisis oleh Pak Dokter adalah orang yang cedera kepalanya, yang tidak tahu cedera, didiamkan, tidak didiagnosis awal atau tidak ditanyai, ya dia rasa-rasa ada apa-apa, hanya pusing-pusing pening sedikit katanya. Nah, biasa kalau pening-pening sedikit habis jatuh pening katanya gitu kan. Nah, itu yang perlu dicurigai oleh dokter. Dan warga masyarakat mencurigai itu. Periksakanlah sesegera mungkin dan waspadailah bahwa ada kemungkinan cedera yang tidak terbaca dari luar. Di dalam kepala itu ada saluran darah segala macam yang bisa terpecah kan gitu, yang tidak bisa keluar juga sebelumnya. Yang tidak terlihat. Nah, itu yang perlu diwaspadai oleh masyarakat ketika juga sudah menggunakan helm. Apalagi tidak, ia tambah harus lebih waspada mencurigainya kan gitu. Jadi apalagi tidak begitu benturan, jatuh sedikit, guling saja. Saya guling udah bagus, guling saya katanya. Guling enggak apa-apa, kepala saya dilindungi dengan tangan katanya, kan gitu. Itu tidak benar. Jadi untuk itu apa yang sudah disampaikan itu sangat benar. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Dokter ini menyampaikan data seperti itu. Dan mudah-mudahanlah pemirsa sahabat kreatif ini mau pasang telinga di depan radionya. Kalau enggak ya sudah lewat-lewat saja kan. Nah, itu gimana caranya itu mengundang mereka mendengarkan? Berisik, karena yang mau didengar itu hanya yang debiak itu baru dengar itu. Yang penting-penting seperti ini itu kira-kira kita mau itu 80% didengar ya dok ya. Tapi kayaknya ya masih lewat-lewat gitu. Akhirnya kewajiban kita ini sangat manusiawi dan sangat mulia ini. Pak Dokter mengundang saya, mengundang beliau menyampaikan ini sangat mulia dan terhormat di mata Sang Pencipta ini. Ya. Iya bener, adik juga mewawancari saya seperti itu ya, ngumpan dengan itu kan. Itu mudah-mudahan pemirsa kreatif ini yang semua berada di radio RRI Denpasar baik-baik nih orang ini. Tanggap ya. Dan ngasih tahu anaknya lah, kalau bapaknya sudah paham, anaknya yang dikasih tahu jangan berontak gitu kan. Saya ada sedikit ya. Silakan dokter. Yang punya mobil juga terutama ya. Yang punya mobil itu sering mengacuhkan seat belt, Pak. Ya. Seat belt tuh. Coba kalau mobil ditabrak dari belakang ya. Nggak pakai seat belt atau seneran kepalanya itu dihilangkan ya. Tabrak di belakang, kepala mendadak ke belakang ini, leher patah biasanya ya. Whiplash-nya. Lumpuh langsung separuh dan sebagian dan sebagainya ya. Atau nggak pakai seat belt langsung ke depan ya. Membentur dashboard kepalanya, patah lehernya gitu ya. Itu sering. Jadi sandaran kursi pengemudi depan itu dan seat belt itu harus dipasang itu Pak, banyak sekali itu luar biasa pengaruhnya itu. Sudah aturannya. Jadi, ada juga itu. Saya harap juga polisi tilang kalau tidak pakai seat belt. Tilang aja Pak. Polisi senang sekali sebenarnya tilang, tapi coba kayak kejam sekali katanya gitu. Itu bahaya, itu banyak yang nanti lama-lama kok semutan tangan dan kaki itu ada patah di situ ya. Semutan. Betul itu makanya peraturan seat belt, menggunakan seat belt. Kemudian yang kedua lagi, kalau sudah menemukan korban tergeletak di jalan. Nah, bagaimana? Nah ya, apa itu harus dilakukan? Tergeletak biasanya umumnya orang-orang lari gitu ya. Kalau kita dekat di situ, yang paling penting, yang paling pertama menyebabkan kematian itu jalan napas. Kita cek. Usahakan longgarkan jalan napas, jangan membuat mengangkut dan sebagainya. Longgarkan jalan napas,
luruskan posisinya ya. Nah, setelah longgar, raba apakah bernapas apa enggak gitu ya. Kalau dia bernapas, denyut nadinya, denyut nadi dulu, kemudian napas apa enggak ya. Kalau enggak boleh bantu dan sebagainya. Kalau enggak, longgarkan aja, cari jalan napas. Karena banyak yang tengkurap di air dikit tuh tengkurap ya. Padahal dia sebenarnya ringan, cederanya pingsan sebentar itu, kalau tengkurap mati langsung. Jadi balik aja dulu, kalau napas sudah tinggalkan, bantu yang lain gitu ya. Itu. Jadi lepaskan, luruskan posisinya, dan napas. Kalau tidak ada jenuh nadi, kita baru bantu kalau bisa ya, siapa tahu. Kemudian setelah jalan napas bebas, ada perdarahan terbuka enggak? Dan terbuka itu tutup dulu. Setelah luka itu, maksudnya Pak? Ya, luka-luka terbuka tutup. Kalau ada teman telepon, suruh hubungi petugas yang satu, jangan semua hilang ya. Jangan semua nolong, hubungi satu. Kemudian gini, itu melonggarkan jalan napas. Dan perdarahan yang terbuka itu tutup. Ya. Luruskan posisinya, jalan napas terutama. Ya, itu yang paling sering kalau tergeletak. Kalau yang di jalan itu ya. Jangan langsung angkut gendong. Tadinya ada apa-apa, patah lehernya, tadinya ada lumpuh jadi lumpuh gitu ya. Itu penting. Jadi ini bisa dikatakan respon kita ketika kita melihat kejadian ya Pak ya, terutama bagi orang awam nih. Jalan napas pertama lihat. Kemudian periksa jalan napas ada enggak? Kalau enggak ada, periksa nadi. Denyut enggak? Kalau nadi ya, baru kemudian yang lain ya. Itu penting. Jadi luruskan, longgarkan pakaiannya. Jangan baru cewek baru dilonggarkan ya, semuanya longgarkan ya. Iya. Maka jalan napasnya lapang gitu. Jadi tanggapnya kita ya ketika melihat kejadian-kejadian seperti itu. Jadi jangan divideokan ya, kalau zaman sekarang Pak, bukan ditinggal Pak, divideoin aja Pak. Itu videoin aja pergi tuh. Iya, habis itu pergi setelah viral gitu. Maunya kan biar viral gitu. Jadi baru sampai situ informasinya ya dari Profesor dan juga Pak KBP, dan nanti kita akan kembali lagi di segmen ketiga. Dan Mira ingatkan kamu nih yang ingin bertanya bisa kirimkan SMS ataupun WhatsApp di 08962003900 atau bisa melalui seluruh sosial media Pro 2 FM dan Pasar, dan juga kamu bisa komen di kanal YouTube LPP RRI Denpasar. 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Sahabat Kreatif masih di ngobrol bareng. Waduh, semakin menarik ya pembahasan kita Sahabat Kreatif, sudah di segmen terakhir saja dan ternyata sudah ada pertanyaan yang masuk. Ini dari GG di Sanur. Kita bahas dulu untuk pertanyaan pertama ya Pak Profesor dan juga Pak KBP. Jadi ini ketika terjadi kecelakaan Pak, dan juga yang terkena kecelakaan itu kena amnesia atau lupa ingatan, apakah bisa dikenakan sanksi untuk proses hukumnya? Gimana itu? Biasanya begini ya, kalau cedera otak ringan, ringan itu biasanya dia pingsan sebentar ya, kemudian pingsan sadar baik ya. Ringan biasanya setelah, kalau pas dia pingsannya ditanya pasti tidak ingat apa-apa. Nah, meskipun dia setelah sadar kemudian ada listriknya yang tiba-tiba off sementara ya. Misalnya contoh begini, dia sikat gigi mandi, habis mandi sikat gigi, habis itu jalan, setelah jalan 15 menit tabrakan. Ya. Setelah ditanya gimana, dia ingat waktu sikat gigi saja, setelah itu tidak tahu. Waktu jalan 15 menit kan dia belum kecelakaan, tapi itu dia tidak ingat. Ya. Makin panjang tidak ingatnya ini setelah kecelakaan ini, itu makin berat ininya ya, kerusakannya. Ya, amnesia itu adalah temporer sementara. Kalau kemudian dia cedera otak berat ya, berat kerusakan otaknya di dalam memori apabila ya, kemudian dia baik lagi, kemudian dia pikun-pikunan. Nah, ini namanya bukan amnesia, demensia namanya. Demensia akibat kerusakan permanen otak ya. Salah itu satu bagian mana ya? Kerusakan yang berat di salah satu otak ya. Itu permanen. Jadi kapan dianggap dia sudah sembuh gitu ya? Sembuh itu artinya gini. Kalau coba tangan kita misalnya potong, setelah dirawat sembuh tangannya, ini potongannya hilang, sembuh tangannya. Sembuh tapi tidak punya tangan. Ya, itu sembuh. Di otak juga itu, bagian otak yang rusak itu hilang, ini kan sembuh, tapi otak yang hilang itu hilang ya, kemampuan itu hilang. Itu yang sering menyebabkan demensia atau bagian mana yang ini ya, amnesia seperti itu. Tapi banyak juga yang berpura-pura. Ya. Gimana nih Pak Polisi? Yang tidak punya SIM misalnya, ini trik di rumah sakit ya, tidak punya SIM karena pinjam sepeda motor atau nyuri, diam-diam rumah sakit, diam macam ini ya, diam, cewek juga diam. Lain kalau cewek mau cowok itu lainnya. Kalau cewek misalnya diam macam gini, kita tarik roknya, es gitu deh.
Kalau cowok celananya dibuka ada apa? Dompetnya ambil gini deh. Oh, Pak Polisi paling banyak tentang itu, silakan. Gimana Pak Polisi? Iya. Terkait proses hukum ada yang pura-pura lupa juga ini gimana nih? Ada yang pura-pura. Kenapa? Kayak judul lagu aja itu pura-pura yang lupa. Pura-pura lupa ya. Ya apa itu yang benar sudah disampaikan sama Pak Profesor. Jadi kalau ada yang memang pelupa, di situ ada aturan. Tidak boleh mengendarai kendaraan. Kalau dia mengendarai kendaraan, dia mencari bahaya sendiri. Yang berperan di situ kalau dia anak, orang tuanya tahu anaknya umpama epilepsi itu. Kan kadang-kadang bisa pingsan di jalan seketika kejang-kejang, itu dilarang membawa kendaraan di jalan itu. Jadi kalau dia memang setelah peristiwa kecelakaan itu sebelumnya normal, terus dia terus ngaku saya hilang ingatan, nah itu nanti perlu dibuktikan dengan tes kebohongan nanti gitu. Ada tes kebohongan namanya kalau dia peristiwanya sebagai pelaku atau tersangka dalam peristiwa kecelakaan, tapi kalau sebagai korban, pasti tetap dirawat dia kalau kelupaan banyak itu. Tetap nanti masuk rumah sakit jiwa kalau sudah sembuh dari kecelakaan, nanti agak lupa-lupa terus bingung tuh, makan juga bingung katanya kan gitu. Perlu diperiksa di rumah sakit jiwa lagi atau di dokter jiwa nanti. Kalau dia lagi bingung-bingung kadang-kadang kan ngamuk-ngamuk kadang. Bisa juga timbulnya ngamuk-ngamuk. Beda juga aja diam-diam saja gitu. Diam, enggak ngomong-ngomong. Bingung bapak orang tuanya, ibunya kan gitu. Ini anak ini setelah kecelakaan mengalami cedera apa ini kan gitu. Masih kepalanya ini karena otaknya ada di sarafnya ini lebih banyak berperan untuk berpikir dan bertindak ya. Gerak motoriknya itu yang menyebabkan dia harus orang tuanya kontrol lagi kan gitu. Tapi kalau dia begitu diperiksa penyidik jadi tersangka, kalau pura-pura bengong dia, bertanya ndak nyaut, gitu. Pokoknya diam 1000 bisu kan gitu. Wah ini perlu dipertanyakan lagi nih, cek kebohongan ini katanya. Okay. Bahasa Inggrisnya puek. Iya. Ada prosedurnya berarti memang Ada ya untuk prosedurnya, memastikannya. iya. Baiklah itu jawabannya GG, semoga terjawab. Kali ini ada masukan Pak yang masuk di kanal YouTube kita di LBP RRI Denpasar. Ini dari Nimade Ayu Lestari. Pak Polisi, mohon untuk keselamatan. Humanis baik tetapi jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum yang tidak disiplin. Ditindak saja Pak, yang penting ditilang dengan prosedur yang benar. Dan ada sedikit lagi nih, kan masuknya ke pemasukan negara. Bisa untuk pembangunan negara agar masyarakat yang disiplinnya takut sanksi tidak berubah, jadi tidak disiplin karena toh tidak ditilang, ngapain taat aturan. Matur sukseme. Waduh. Dek Ayu Lestari, saya sangat bangga dengan penilaian Ade itu. Saya jempolin 2 ini. Bila perlu kaki jempol saya. Nambah ini, Mbak Mirah nambah. Aduh, terima kasih sekali itu, benar sekali. Jadi apa yang disampaikan itu sebenarnya sangat benar. Dan itu yang memang membuat arus tindakan kepolisian tegas itu bisa membuat dia bisa kapok atau jera dan akan timbul ketaatan kan gitu. Tetapi di masa pandemi COVID ini, pimpinan Kepolisian Republik Indonesia Bapak Kapolri melalui Kepala Korps Lalu Lintas Polri di seluruh Indonesia diinstruksikan supaya tidak melakukan tindakan, menimbang mengingat bahwa di masa pandemi COVID inilah masa sulit di bidang ekonomi. Akhirnya polisi mengambil tindakan langkah strategis untuk membantu masyarakat supaya yang melanggar itu dimaklumi saja dulu. Nah, bila Ayu Lestari menyampaikan itu adalah merupakan hal yang sangat benar dan saya sendiri pribadi setuju itu. Karena itu bisa menjadi masukan negara PNBP, penerimaan bukan pajak kan gitu. Baik. Jadi itu harapan itu saya akan sampaikan kepada pimpinan sebagai masukan di media yang saya dapatkan ini ketika interaktif untuk disampaikan nanti. Tetapi sudah pasti ditolak selama tahun 2020 ini pernyataan itu tidak boleh dicabut untuk dihilangkan. Dan apabila ada yang sudah dilakukan tindakan humanis tidak ditilang, tetapi ada polisi atau petugas yang membujuk rayu minta duit atau dengan menerima imbalan atau mengancam-ancam, laporkan saja ke Polda Bali, laporkan. Pasti dipanggil itu orang. Seketika dan sejelas-jelasnya. Saya sampaikan itu. Ya, Dek Ayu Lestari, terima kasih. Dari mana dia tuh? Tidak isi Pak, dari mana ini? Oh, ya, buram-buram. Aduh, jelas tuntas ya, berarti Jelas luar tuntas biasa ya. sekali. Itu dia penyampaian ternyata sekaligus penutup. Waduh. Oh, gitu. Jadi Close mungkin statement ya.
closing statementnya sekaligus sekarang dari Profesor dan juga AKBP, sedikit pesan-pesan terakhir untuk sahabat kreatif juga yang lagi dengerin supaya lebih tanggap nih terkait dengan pentingnya penggunaan helm saat berkendara kendaraan bermotor. Silahkan dari siapa dulu? Dari Pak saya Dokter sebentar. dulu. Saya sebentar nih penting ya. Jadi tadi ingat ya, kapan orang disebut cedera otak, itu pentingnya. Kemudian kapan curiga ada perdarahan, ya. Apa yang harus dilakukan kalau sudah cedera, itu pentingnya. Kemudian kapan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan setelah cedera, selama berapa lama, apa yang membuat kita baik, apa yang tidak, itu pentingnya. Kemudian pesan yang terakhir bahwa yang paling penting adalah semua orang baik, semua orang tua yang baik pasti setuju dengan yang tidak pakai helm tilang, ya. itu penting. Itu ya ini dari saya itu, ya. Diingat baik-baik bahwa cedera otak itu adalah sesuatu yang mempengaruhi kehidupan kita kalau tidak diperlakukan dengan baik, ya. Itu saja dari saya, silakan. Baik. Iya, baik, sama, hampir mirip sama, nanti sama jawabannya. Jadi dari saya sebagai petugas memberikan statement closing kepada hari ini, yang jelas tindakan-tindakan apa yang mesti masyarakat sebagai pengendara di jalan, baik roda 2, roda 4, yang harus dilakukan untuk mengurangi munculnya atau timbulnya kejadian seseorang yang mengalami cedera kepala berat, cedera kepala ringan atau cedera, itu harus menggunakan helm, harus menggunakan safety belt atau sabuk keselamatan, dan harus yang paling terpenting adalah menyayangi diri sendiri dan juga mengingatkan orang lain. Ketika menyayangi diri sendiri apa? Ketika ngambil sepeda motor pasti mengambil Helm. ya minimal alat pelindung yang digunakan untuk berkendara apa ya, helm kan? Nah itu akhirnya menyayangi diri sendiri. Tidak akan diperiksa oleh profesor sebagai orang yang kena cedera nih. Nah, ya, gitu kan? Terus Taat aturan. Taat. Nah, yang terakhir itu ya taat peraturan berlalu lintas, khususnya bagi para pemakai jalan. Karena ada kepala cedera jatuh, kemudian jatuh sendiri dari pohon gitu, diterima juga beliau. Tapi data yang disampaikan di sini di luar itu, semua di jalan terkait dengan kendaraan. Maka itu sabuk keselamatan dipertahankan, dipasang walaupun tidak menggunakan jalur lajur jalan kecepatan tinggi, biasakan itu. Karena kalau saya pelan-pelan yang nabrak keras dari belakang, benturan kaget juga itu. Ya. Nah, itu contohnya ya. Baik. Ya, itu Ya, jadi terima kasih banyak dari AKBP Dr. Adas Ide Bagus, Jembariawan, MH dan juga Profesor Dr. Sama-sama. Sri Terima kasih, Maliawan, Mira. spesialis bedah saraf khusus ya, yang sudah menyampaikan terkait dengan topik pentingnya penggunaan helm saat berkendara kendaraan bermotor. Terima kasih banyak. Terima kasih Sampai kembali jumpa Dek di Mira, lain sampai jumpa. kesempatan. Terima kasih Pak kesempatannya. Profesor. Terima Ya. kasih. Dan sehat selalu pastinya. Sehat tentu. Baiklah, sahabat kreatif, demikianlah ngobrol bareng kita di hari ini, pastinya bersama Kabag Bin Opsnal Ditlantas Polda Bali dan juga Guru Besar Ilmu Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Jadi sudah 1 jam terakhir dan terima kasih banyak juga untuk kamu yang sudah gabungan dan memberikan pesan-pesannya nih sebagai sahabat kreatif yang benar-benar kreatif. Jadi nanti Mira akan kembali lagi dan akan menemani kamu sampai di jam 6 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana, konsenin RRI Pro 2 FM Denpasar, suara kreativitas.